Gugatan harta gono gini diduga diajukan Erin sebagai syarat jika suami yang sudah dinikahinya selama 20 tahun ini ingin bercerai. Ada rumah, ada tanah, ada sepeda motor, ada mobil, ada saham, ada ini, ada rekening, ada ini, segala macam. Begitu banyak. Babak baru kasus gugatan cerai komedian Andre Taulany terhadap istrinya Rianwartia Trigina semakin memanas setelah kuasa hukum eks-vokalis band Stinky, Fahmi Bahmid, mendadak membongkar isi gugatan pihak Erin terkait pembagian harta gono gini yang mencantumkan sejumlah aset yang dimiliki bersama selama 2 dekade menikah. Beberapa aset yang digugat Erin seperti 9 unit aset tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis. Barang bergerak sejumlah 13 unit termasuk kendaraan mewah dan barang koleksi bernilai tinggi. 2 kepemilikan saham di perusahaan tertentu, 4 akun rekening bank, hingga 4 unit polis asuransi. Gugatan harta gono gini diduga diajukan Erin sebagai syarat jika suami yang sudah dinikahinya selama 20 tahun ini ingin bercerai. Ada rumah, ada tanah, ada sepeda motor, ada mobil, ada saham, ada ini, ada rekening, ada ini, segala macam. Begitu banyak. Tidak ada yang tahu kalau ada gugatan sebanyak ini terhadap Andre Taulany, baru tadi saya buka. Dengan terkuaknya fakta baru gugatan harta gono gini yang dilayangkan kubu Erin, kubu Andre menuding keinginan Erin untuk bertahan adalah bentuk ketidakjujuran alias bohong. Saya tidak melihat itu karena di dalam hal yang saya lihat itu hanya persoalan-persoalan komunikasi yang tentunya bisa diselesaikan dengan baik dengan komunikasi yang baik. Mereka itu sudah menyetujui untuk dilakukan perceraian. Jadi kalau dia bilang baik-baik tidak mau cerai, itu bohong. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary. Sebelumnya, gugatan talak cerai Andre sudah 3 kali ditolak Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Gugatan itu ditolak dengan dalih tidak memiliki alasan yang kuat karena hanya faktor komunikasi. Dan setelah 3 kali ditolak, Andre lagi-lagi mengajukan kembali gugatan cerainya ke pengadilan yang sama. Tapi gugatan Andre kembali mendapatkan perlawanan dari kubu Erin. Selain soal alasan domisili Erin yang sudah berpindah tempat, kehadiran putra-putrinya sebagai saksi yang menginginkan ayah dan ibunya tetap mempertahankan Bahtera makin membuat langkah gugatan Andre untuk bercerai dari Erin semakin berat. Luapan kekecewaan pun sempat diutarakan Andre di depan juru warta. Ada saksi dari Mbak Erin siapa Pak Haji? Tanya aja langsung. Anak-anak, sekali lagi sesuai dengan permintaan ayah Anda minggir semua. Jangan masuk di dalam persoalan ini, dalam perkara ini. Bahwa sesungguhnya anak itu dimungkinkan untuk memberikan kesaksiannya. Anak yang tadi kan berumur 18 tahun, ya, yang kemarin 18 tahun dan 15 tahun, jadi cukup umur untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jengkel atas langkah Erin yang terus menyeret buah hatinya ke dalam persidangan, Andre pun membongkar rahasia isi gugatan pihak Erin yang menginginkan harta yang diperoleh selama mengayuh Bahtera sejak 2005 tahun silam itu dibagi. Tapi Andre tampaknya ngotot tak ingin membagikan hartanya. Apalagi dalam gugatan cerai yang dilayangkannya, pelantun mungkinkah ini sama sekali tak mencantumkan soal pembagian harta gono gini. Nggak penting mau diberitahukan atau tidak, yang namanya harta itu yang didapat dalam perkawinan itu pasti harta bersama. Dan itu kejujuran untuk menyampaikan, karena selama ini tidak jujur. Intinya dia menginginkan adanya kedamaian, menjadi keluarga yang baik lagi dan dia menyayangkan hal ini. Ya, ketika istri digugat cerai oleh suami sebagai langkah penegakan hak, biasanya seorang istri menggugat balik sang suami dengan tuntutan harta gono gini. Dalam hukum perdata, gugatan balik atau rekonvensi ini merupakan mekanisme di mana pihak tergugat berhak mengajukan tuntutan terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Lantas, jika Andre sepenuhnya ingin bercerai dan tak ingin lagi tinggal seatap dengan wanita yang sudah 20 tahun mendampinginya, mengapa tidak mau memenuhi gugatan harta gono gini? Toh, bukankah gugatan balik yang dilayangkan nanti akan diputuskan seadil-adilnya oleh majelis hakim?
Lantas benarkah Erin yang masih ingin bertahan sengaja menggunakan jurus gugatan harta gono gini agar Andre menghentikan keinginannya untuk bercerai? Mereka nikah udah sekitar 20 tahun ya, kalau saya tidak salah 19-20 tahun mereka, dan dikaruniai 3 orang anak. Bu Erin itu memang menginginkan terjadi keutuhan keluarga lagi. Menjadi damai ya, penuh rahmat gitu ya, penuh kasih sayang. Menginginkan cerai, bukan hanya harta, mengizinkan untuk cerai. Agaknya terasa aneh jika seorang suami yang ingin menggugat cerai istrinya tapi tak mau berbagi soal harta gono gini yang didapat selama menikah. Apa yang membuat Andre tak mau memenuhi tuntutan pembagian harta gono gini Erin? Benarkah Andre khawatir harta yang dibaginya nanti akan ludes lantaran image gaya hidup Erin yang dianggap glamor, gemar mengoleksi barang-barang mewah dan nongkrong dengan geng sosialitanya? Bukankah kelas istri artis dan YouTuber image itu biasa? Seperti istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, yang juga punya geng sosialita dan gemar koleksi barang-barang branded. Terlebih Erin juga punya usaha sendiri di bidang fashion. Atau jangan-jangan Andre memang benar-benar gemar menumpuk harta, tapi ogah berbagi termasuk dengan istrinya sendiri? Entahlah. Dia sendiri ingin cerai supaya dia dapat harta. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik. Ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja.